Halo kaum intelektual sekalian. Wow, wow, gila, 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 gila. Luar binasa. Sepertinya berita ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya berita ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang keloncotan berjamaah. Jadi guys, menurut keyakinan saya, Kompas itu sekarang ini sudah tidak netral lagi. Kompas itu sekarang ini sudah seperti media kadrun. Kalau saya perhatikan Kompas itu sudah 11-12 dengan Tribun. Wow, gila, 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 luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apa hubungan Kompas dengan Tribun? Jadi guys, ternyata Kompas itu punya hubungan dengan Tribun. Jadi ada informasi yang mengatakan ternyata Tribun itu anak usaha daripada Kompas. Saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya, marah sama yang bikin datanya. Wow, gila, gila, gila. Pantesan ya, akhir-akhir ini kalau saya perhatikan Kompas itu sudah mirip-mirip seperti Tribun. Jadi ada semacam kejanggalan kalau saya perhatikan di sini. Apa itu kejanggalannya? Jadi seolah-olah kalau saya perhatikan Tribun itu diciptakan menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, diciptakan sengaja menyenangkan hati warga Konoha, sengaja diciptakan menyenangkan hati kadrun-kadrun dan kadrunwati di Konoha. Wow, luar biasa. Saya dulu berpikir bahwa Kompas itu adalah media yang sangat-sangat bisa dipercaya, tapi akhir-akhir ini banyak blundernya. Bahkan baru-baru ini, Kompas mengatakan, Moscaba mengatakan supaya IRGC itu menaklukkan Amerika dan Moscaba mengatakan bahwa Iran menang telak. Wow, gila, gila, gila. Menurut saya pribadi ini kalimat yang sangat lucu sekali gitu ya. Iran menang telak. Moscaba Khamenei menyuruhkan Iran menang telak. Wow, gila, 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 gila. Dari mana ceritanya Iran menang telak? Oh, Ayatollah Ali Khamenei sudah mutiar, sudah tewas, sudah koit, sudah meninggoy gitu. Dari mana sejarahnya Iran itu menang telak? Kok saya melihat kok kita itu kok bodoh berjamaah gitu ya? Kenapa warga Konoha itu bodoh berjamaah gitu? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kita tuh seperti dibodohi gitu, mentah-mentah gitu ya. Padahal pada faktanya kalau Iran itu menang, Donald Trump pasti sudah tidak ada lagi sekarang ini, ya kan? Netanyahu sudah tidak ada lagi sekarang ini. Tapi pada faktanya yang mutiar itu adalah pemimpin Iran. Kok bisa-bisanya Iran yang menang telak? Kan nggak masuk akal. Kayaknya ada yang salah gitu di otak warga Konoha. Kayak ada kelainan gitu ya. Sepertinya otak kadrun di Konoha ini harus dirongsan gitu ya kan. Sepertinya ada semacam kefanatikan gitu ya. Ada semacam kebodohan gitu ya, kebodohan yang sengaja dilestarikan gitu. Sama seperti Kompas baru-baru, tidak hanya seputar Mostabah Khamenei, ada lagi ya, yaitu seputar berita tentang minyak Rusia. Jadi baru-baru ini lagi ramai di media sosial di mana diduga Kompas blunder memberitakan bahwa Konoha itu nggak dapat minyak dari Rusia. Dan ini buru-buru dikonfirmasi oleh Dubes Rusia. Lagi rame di media sosial. Wow, gila, gila, gila. Sekarang Kompas sudah mulai banyak blundernya. Kemudian beberapa minggu yang lalu ya, dan ini juga dikonfirmasi oleh Abu Janda, di mana Kompas juga blunder ya, memberitakan berita dugaannya berita yang disadur dari video AI. Wow, gila, gila, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Kompas sekarang banyak blundernya? Apakah Kompas itu sudah berganti kekuasaan gitu? Apakah saham Kompas ini sudah dijual ke pihak asing gitu? Apakah saham Kompas ini sudah dijual ke kadrun gitu? Apakah saham Kompas ini sudah dikuasai Dajjal gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau saya bongkar fakta ini, maka
Warga Konoha akan banyak yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Apa itu faktanya? Fakta ini jarang dibongkar ya guys, jangan di skip ya. Faktanya adalah menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, Kompas memberitakan berita yang tidak netral akhir-akhir ini karena dipengaruhi oleh penonton, dipengaruhi oleh audiens. Jadi tanpa kita sadari, audiens di Konoha itu pengennya Iran itu menang telak dan Amerika hancur dan Israel juga. Wow, gila, luar biasa. Sehingga apa? Sehingga demi view, maka dugaan saya Kompas memberikan semacam hadiah bagi Kadrunwati dan Kadrun di Konoha. Wow, gila. Mirip seperti Tribun, karena Tribun itu menurut data itu anak buah daripada Kompas. Wow, luar biasa. Saya nggak nyangka ya, ternyata Tribun itu anak buah daripada Kompas. Gila. Ya, semua yang saya katakan di video ini ada datanya, ada sumbernya. Jadi kalau mau marah, jangan marah ke saya. Marah sama yang bikin sumbernya atau yang bikin datanya. Nah, selain itu apa lagi gitu ya. Ternyata, kalau saya perhatikan di Konoha itu, ada banyak banget warga Konoha itu yang mabuk agama. Menurut data dari BNPT, ada sekitar 33 juta orang yang mabuk agama di Konoha. Bukan mabuk agama lagi, tapi radikal. Nah, orang-orang radikal ini biasanya mereka itu membenci yang namanya Amerika, membenci yang namanya Israel. Yang dua itu selalu dibenci oleh orang-orang radikal di Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, ada unsur dari atau faktor daripada pemuka agama di Konoha. Pemuka agama di Konoha itu kan selalu ngejelek-jelekin Amerika. Nggak semuanya tapi di sekelumurnya. Tapi rata-rata seperti itu ya. Kemudian ngejelek-jelekin Israel. Kenapa mereka ngejelek-jelekin Israel? Karena permasalahan antara Palestina versus Israel. Nah, dari situ tuh ya. Karena Israel itu dibela mati-matian oleh Amerika, maka warga Konoha berpikir bahwa Amerika dan Israel itu sama aja, sehingga dimusuhi. Nah, itu yang jadi permasalahan. Dari situ tuh awalnya, sehingga apa? Sehingga media-media di Konoha kalau misalnya membela Israel, membela Amerika, nggak akan ditonton, akan dikata-katain. Ya, dan itu akan jadi kehancuran bagi media itu sendiri. Kalau ada media yang melawan arus gitu, pasti akan dimusuhi. Sama seperti saya. Saya tuh ya dimusuhi agama tertentu, ya kemudian dimusuhi kaum tertentu juga gitu. Gini guys, kalau saya kritik agama Kristen, maka saya akan, nggak semuanya tapi di sekelumurnya, akan dimusuhi oleh umat Kristen. Kalau saya kritik agama mayoritas di Konoha, maka saya akan dimusuhi gitu. Ya, padahal agama itu kan bisa aja dikritik, kenapa nggak bisa dikritik gitu. Justru kalau kita nggak mengkritik agama itu, maka kita akan mabuk agama gitu. Kita akan intoleran. Ya kalau kita anti kritik itu ya kita jadi negara agama aja deh ya kalau anti kritik ya kan. Atau jadi negara republik aja seperti Iran gitu ya, atau negara kerajaan gitu. Kita kan negara demokrasi. Di negara demokrasi itu artinya dalam kurung demokrasi itu nggak ada lembaga di pemerintahan negara demokrasi itu yang kebal kritik, termasuk agama. Harusnya kita itu memisahkan agama dengan negara gitu. Supaya apa? Supaya agama itu jangan terlalu ikut campur urusan negara. Jadi gini guys, seateis-ateisnya seseorang, seagnostiknya seseorang, secuek-cueknya seseorang terhadap agama, ya suka nggak suka, agama itu juga mempengaruhi dirinya. Nah, ini nih yang jarang dibongkar nih ya. Sangat jarang dibongkar ya. Beruntung Anda nonton video ini. Jadi gini, kalau misalnya ada seorang ateis, agnostik, atau nggak peduli dengan agama, lalu ada undang-undang misalnya. Undang-undang harus menuliskan agama di KTP. Yang bikin undang-undang ini siapa? Yang beragama kan? Jadi orang yang tidak beragama sekalipun, orang ateis sekalipun, orang yang agnostik sekalipun, nggak peduli dengan agama, mau nggak mau dia harus menuliskan agama di KTP. Kenapa? Karena keputusan diambil berdasarkan dari pihak orang yang beragama. Karena lebih banyak orang yang beragama gitu. Jadi suka nggak suka,
mau nggak mau, secuek-cueknya kita terhadap agama, ya, secuek-cueknya kita terhadap orang yang mabuk agama, maka kita juga dipengaruhi oleh yang mabuk agama ini. Makanya saya sering mengkritik agama tertentu. Karena apa? Karena keputusan mereka mempengaruhi gue gitu. Ya, kalau saya nggak perlu dengan agama, saya mau bawa agama itu semacam budaya masa lalu gitu ya, tradisi masa lalu. Namun, ya, di KTP gua harus nulis agama, ya, mau nggak mau ya seperti itu. Kenapa? Karena yang bikin undang-undang itu adalah ya orang yang beragama. Ya, jadi kalau kita mengkritik orang yang beragama, lalu kita dimarah-marahin, kok kamu kritik agama gue? Ya kan lu yang bikin undang-undang gitu ya, lu yang bikin peraturan. Ya, itu permasalahannya. Rata-rata undang-undang di Konoha itu dibikin orang yang beragama kan. Jadi secuek-cueknya kita terhadap agama itu ya kita juga kena imbasnya gitu. Makanya kita kritik gitu. Makanya kaum intelektual mengkritik agama. Tapi bila kita kritik maka mereka akan mengatakan, oh kamu benci dengan agama kita. Oh kamu memusuhi agama kita. Enggak, wong agama juga nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Agama kan nggak bisa didefinisikan. Menurut penelitian, menurut para ahli, menurut kaum intelektual, secara akademis, agama itu adalah keyakinan. Nah, keyakinan ini kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa keyakinan saya itu yang paling benar, yang paling sempurna, yang paling masuk akal, ya coba buktikan secara ilmiah bahwa manusia itu berasal dari tanah. Kan nggak bisa kan, nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Nggak ada hubungannya DNA manusia dengan tanah. Makanya saya katakan agama itu ranah subjektif, ranah keyakinan. Nggak butuh pembuktian gitu ya. Namanya keyakinan ya kan, keimanan. Nah ini yang saya kritik gitu. Harusnya kita nggak boleh bawa ranah keimanan ini ngurusin agama gitu. Maksudnya ngurusin negara gitu. Karena negara itu akan terbebani. Dan ini juga mempengaruhi media-media di Konoha. Kenapa kita membenci Amerika, membenci Israel? Karena ada faktornya dari agama. Ya, suka nggak suka ada faktor daripada agama. Kalau Israel itu mayoritas Buddha dan Gaza itu mayoritas Hindu, apakah kita sepeduli ini? Enggak peduli ya. Enggak ada istilah kemanusiaan, enggak ada Free Palestina, enggak ada. Ya, potong kuku saya kalau ada Free Palestina. Kenapa? Karena kita mabuk agama, karena kita merasa seiman, seagama, sehingga kita bela mati-matian Palestina. Dan ini juga yang mempengaruhi kita membenci Israel. Dan ini juga mempengaruhi media. Ini yang mempengaruhi Kompas, ini mempengaruhi Tribun tanpa kita sadari. Ya, it's all about penafsiran, it's all about pemuka agama. Pemuka agama ya kalau mereka punya tradisi ngata-ngatain Israel, ya, yakinlah bahwa kalau ada pemberitaan yang bagus seputar Israel nggak akan ditonton. Kenapa? Karena sudah didoktrin dari kecil. Apakah media menjembatani ini? Yes. Jadi justru kalau saya itu pengen view-nya gede ya cukup ngata-ngatain Israel, ngata-ngatain Amerika. Saya nggak usah sosok netral gitu, nggak usah. Kalau saya pengen view. Tapi saya nggak mau itu. Saya melawan arus gitu. Jarang-jarang konten kreator yang melawan arus. Ya biasanya kalau ada konten kreator yang melawan arus itu biasanya dia dimusuhi gitu. Jarang-jarang. Makanya saya juga mengkritik agama Kristen. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Agama mayoritas di Konoha juga saya kritik. Agama Buddha juga saya kritik gitu. Kenapa? Karena agama itu kan keyakinan. Ya boleh dong dikritik. Ya kan? Kecuali misalnya nih ya. Kita negara kerajaan. Ya udah negara kerajaan aja sekalian gitu. Biar nggak usah dikritik ya kan. Tapi saya nggak berani negara kita jadi negara kerajaan atau negara agama. Nggak berani. Kenapa? Kalau kita negara kerajaan, pasti kita akan pecah belah, akan pisah. Ya, kemudian kalau kita jadi negara agama, akan banyak yang minta pisah dari Konoha. Makanya, ya, itu alasan kenapa negara kita itu tidak jadi negara agama. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di videonya. Silakan simpulkan sendiri. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.